Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita boleh diberi kesehatan sampai saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban dan ekuitas. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kewajiban, apa sih itu ekuitas. Nah, kewajiban itu sendiri atau liabilitas merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang dan atau jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Nah, untuk ekuitas sendiri berdasarkan PSAK nomor 21, ekuitas diartikan sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Nah, supaya nggak bingung, ayo langsung masuk ke soal aja. Di sini kita ketahui PT TBC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan Januari 2021 dan berikut ini merupakan informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Nah, untuk yang pertama itu ada data perusahaan terkait nama, NPWP, alamat, telepon, email, dan jenis usahanya. Ini bisa langsung teman-teman lihat di sini ya. Terus yang kedua itu ada data transaksi pada tahun 2021. Jadi data ini merupakan data kegiatan transaksi apa aja sih yang dilakukan oleh PT TBC ini selama tahun 2021. Nah, di sini pada tanggal 31 Januari, itu PT TBC menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya itu 50.000 per lembar. Nah, kemudian sejumlah 10.000 lembar saham itu terjual dengan harga 600 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 20 Februari meminjam uang ke bank sebesar 1 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dengan bunga per tahunnya itu 7%. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2021, PT TBC ini juga meminjam uang ke PT ABC sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan dan bunganya 5%. Nah, untuk pada tanggal 10 April ini, PT TBC membeli komputer sebanyak 10 unit dengan harganya 30 juta per unit. Dan itu dilakukan secara kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember, PT TBC ini mengumumkan akan membayar dividen pada para pemegang saham sebesar 50 juta dengan rincian 30 juta kepada perusahaan dan sisanya kepada orang pribadi. Dividen tidak diinvestasikan kembali. Kemudian pada tanggal 5 Desembernya PT TBC membayar dividen tadi, membayarkan dividennya, dan pada tanggal 10 itu PT TBC membayar pajak atas dividennya. Nah, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini yang diminta, buatlah jurnal atas transaksi di atas. Yuk langsung aja kita buat jurnalnya. Yang pertama, pada tanggal 31 Januari. Nah, di sini pada tanggal 31 Januari menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 50.000 per lembar, sejumlah 10.000 lembar terjual seharga 600 juta. Langsung kita buat. Sini dibilang terjual seharga 600 juta, maka kita mendapat pemasukan berupa sebesar 600 juta. Sebesar 600 juta. 600 juta. Nah, ya. Selanjutnya ada kas pada ekuitas saham. Ekuitas saham itu berapa? Ekuitas sahamnya, karena di sini ekuitas saham. Nah, karena di sini ini diketahui nilai nominalnya, maka ekuitas sahamnya sama dengan
total yang dijualnya berapa tadi? 10.000, 10.000, 10.000 dikali dengan nilai nominalnya tadi berapa? 50.000. 50.000. 50.000. Nah, ya. Nah, jadi ekuitas saham itu sebesar 500.000. Nah, ini kan masih kurang nih. Kasnya 600.000. Ekuitas sahamnya yang 500.000. Berarti ada tambahan ekuitas yang disetor. Atau kita bisa sebutnya agio. Itu sebesar 600 juta dikurangin dengan 500 juta. 200 juta. Gitu teman-teman. Nah, tapi apabila di soal tidak diketahui nilai nominalnya, maka kita bisa buat jurnalnya itu kas pada ekuitas sahamnya sebesar 600 juta. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk tanggal 20 Februari, meminjam uang ke bank sebesar 1 miliar rupiah. Banyak banget ya. Maka di sini diperoleh pemasukan juga khas bank sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Banyak. Nah ya, 1 miliar rupiah pada hutang bank sebesar 1 miliar rupiah juga. Nah ini. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret. 11 Maret dia ngapain sih? 11 Maret dia meminjam uang ke PT ABC sebesar 100 juta. Maka jurnalnya kas bank pada hutang usahanya karena dia bukan minjem ke bank ya. Jadi sebesar 100 juta. 100 juta sama. Nah, begitu. Ini bukan hutang bank, dia nggak minjem ke bank ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 April. Dia buat apa sih tanggal 10 April? Membeli komputer sebanyak 10 unit seharga 30 juta. Nah, ini jurnalnya komputer karena kita dapat pemasukannya berupa komputer. Kalau kita bisa beli equipment juga boleh. Komputer pada itu sebesar 30. Harganya 30 juta. Sebanyak 10 unit. Nah, jadi totalnya itu 300 juta di debit. Kemudian kita bayar PPN. Dapat PPN keluar. Nah, kalau kita beli berarti kita harus bayar PPN-nya dong, ya kan? Itu sebanyak 3 juta dikali 10%. Nah, akan 30 juta pada akun. Karena di sini dimintanya secara kredit, maka di sini kita tulisnya pada hutang usaha. Biasanya 330 juta utang usahanya. Kemudian pada tanggal 1 Desember
mengumumkan akan membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 50 juta dengan rincian 30 juta kepada perusahaan dan sisanya kepada orang pribadi, dividen tidak disetorkan kembali. Nah, kalau dia masih mengumumkan, itu jurnalnya laba yang ditahan pada utang dividen dan PPh pasal 23. Nah, ini yang diketahui di soal berapa? Utang dividennya nilai sebesar 50 juta. Kita buat dulu utang dividennya 70 juta. Kemudian kita cari PPh pasal 23-nya. Berapa sih pasal 23-nya? Tinggal dikalikan tarifnya sebesar 15% dikali dengan utang dividennya tadi. 1.500.000 rupiah. Maka laba yang ditahannya itu berapa? Itu total dari utang dividen ditambah PPh pasal 23-nya. Maka jadinya 57.500. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember ini dia ngapain sih lagi? Dia membayar dividen. Maka jurnalnya menjadi, jika dia membayar, maka jurnalnya menjadi utang dividen pada kas. Karena dia menguatkan kan, berarti dia mengeluarkan duit. Jadi besar utang dividennya tadi berapa? 50 juta. Jadi yang dikeluarkan juga 50 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember membayar pajak atas dividennya tadi. Maka pencatatan jurnalnya itu PPh tanggal 23 ada atau bank sebesar berapa tadi pasal 23-nya? Sebesar 7.500.000 rupiah. Sama ya. Nah, tuh. Jadi kurang lebih demikian untuk penjelasannya. Apabila ada salah kata atau kekurangan di mana-mana, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya. Terima kasih.